Nama saya Daniel Kartawiguna sebagai pemandu acara pada hari ini, yaitu webinar Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah implementasi teori TAM, UTAUD, UTAUD 2 dalam penelitian sistem informasi keperilakuan. Adapun tema ini sebenarnya berdasarkan dari pengalaman kami dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa terutama untuk skripsi. Pada saat ini banyak sekali mahasiswa yang sudah mengalihkan skripsinya dari proyek ke penelitian sistem informasi. Oleh karena itu dalam rangkaian seminar Asosiasi Sistem Informasi pada tahun ini kita akan membahas mengkupas teori-teori dari sistem informasi yang nantinya bisa diharapkan untuk menjadi dasar pengetahuan bagi para dosen dan para mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam bidang sistem informasi. Sebagai narasumber webinar ini adalah tentunya seorang pakar yang ahli di bidang sistem informasi, yaitu Bapak Associate Profesor Insinyur Cibeng, MMSI, Magister Psikologi PhD, Professional Engineer and member of American Civil Engineer, American Association of Civil Engineer. Ya. Beliau adalah founding chair dari Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, sekaligus Director of Research and Community Engagement di Universitas Tarumanegara. Serta akan didampingi oleh moderator yang juga sangat berkompeten, yaitu Ibu Sri Tiatri, PhD, Psikolog, Member of American Physiological Association, di mana beliau saat ini adalah sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Sebagai informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website kami di www.asiiindonesia.org. Terima kasih telah hadir dan selamat menyimak acara webinar pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, acara saya akan serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Sri Tiatri, PhD, Psikolog, MAPA. Silakan Bu Tiatri. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Daniel. Apakah suara saya sudah cukup terdengar? Ya, Sudah cukup jelas Bu, terdengar, sudah Bu. jelas. Oh ya, Ya. baik. Ya, baik. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, selamat datang di acara Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh asosiasi dalam bentuk seminar ya. Jadi seminarnya ini udah seminar kedua setelah kemarin seminar pertama. Nah, pada hari ini saya bertugas untuk menjadi moderator dalam acara seminar ini. Topik bahasan kita hari ini adalah implementasi teori TAM, UTAUD 1, UTAUD 2 dalam penelitian sistem informasi keperilakuan. Ya, menarik sekali bahwa ada keperilakuan di sini. Karena itu saya juga mengundang teman-teman dari psikologi juga untuk ikut serta di dalam acara ini. Pembicara kita pada hari ini adalah Associate Profesor Dr. Yap Cibeng. Nah, beliau adalah mempunyai pendidikan S1 di bidang teknik sipil ya, di bidang teknik sipil, kemudian di S2-nya adalah di bidang manajemen sistem informasi, dan satu lagi adalah master di bidang psikologi. Jadi ada 2 master beliau. Kemudian Pak Yap, ini nama akrabnya Pak Yap adalah Pak Yap ya, dipanggilnya Pak Yap. Doktornya PhD di bidang sistem informasi, manajemen pengetahuan atau knowledge management, dan organizational learning dari UNSW Business School Sydney. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya UNSW atau University of New South Wales di QS ya, QS rank dia tahun 2023 itu termasuk 50 besar ya. Jadi ada di ranking ke-45 di seluruh dunia ya. Jadi ranking dunianya adalah ranking ke-45.
Nah, pada saat ini Pak Yap itu mempunyai membership di bidang profesional yang utamanya adalah yang pertama di ASII. Ya, di ASII beliau adalah founding chair di Indonesian Association for Information System. Kemudian beliau juga registered professional engineer atau biasa disingkatnya PE, ya, jadi professional engineer yang nanti berhak melakukan berbagai praktek di bidang teknik sipil, ya, di structural engineering. Selain itu, beliau juga member of American Society of Civil Engineers atau singkatannya adalah MASCE. Selain di bidang sistem informasi, kemudian di bidang sistem engineer, beliau juga ya sebagai pakar di bidang sistem informasi tergabung di dalam AIS, ya, Member of Association for Information System. Ini adalah organisasi sistem informasi tingkat dunia. Begitu juga beliau bergabung di Australasian Association for Information System atau AAIS. Selain itu, di bidang psikologinya beliau juga adalah full member, ya, dari American Psychological Association. Setahu saya nggak gampang masuk ke sini, ya, orang Indonesia hanya beberapa saja yang bisa masuk ke sini, salah satunya adalah Pak Yap. Kemudian di bidang research and publication, beliau sudah banyak menerbitkan artikel, publikasi di jurnal, proceeding, dan book chapter, khususnya di bidang-bidang technology acceptance, organizational behavior, cultural and educational psychology, juga di bidang STEM, ya, science, technology, engineering, and mathematics. Current teaching role and managerial work sekarang ini Pak Yap adalah Direktur Institute for Research and Community Engagement atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, dan beliau adalah Associate Professor di bidang Sistem Informasi di Universitas Tarumanagara. Nah, baik, saya sudah memperkenalkan siapa pembicara kita hari ini, yaitu Pak Yap, salah satu, ya, kalau di bidang psikologi adalah salah satu member, ya, member APA itu tidak salah satu kehormatan, ya, di bidang psikologi, dan tentunya di bidang sistem informasinya beliau adalah betul-betul pelopor dalam bidang sistem informasi di Indonesia. Baik, tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Yap untuk menyampaikan materi hari ini, materi yang sangat menarik mengenai sistem informasi. Mari kita dengarkan paparan dari Pak Yap. Saya persilahkan Pak Yap memulai. Baik, terima kasih Bu Tia. Suara saya dapat terdengar Bu Tia? Bisa terdengar Pak, jelas. Ya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan seprofesi, mahasiswa yang berkenan hadir pada webinar sore hari ini. Tentunya saya menuliskan short curriculum vitae ini ya begitu-begitu saja sebenarnya. Jadi Bu Tia barangkali menambah-nambahkan, ya. Nah, saya mau utamanya tujuan dari seminar atau webinar ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Daniel, yaitu mengenai mulainya kita akan ke research untuk skripsi di skripsi sistem informasi dalam bentuk penelitian.
kebetulan saya punya pengalaman di dalam penelitian ini, utamanya yang melibatkan pengalaman-pengalaman yang akan saya sharing mengenai TAM, UTAUD, MFTAU, aplikasinya di research yang saya lakukan 12-13 tahun terakhir ini di Indonesia. Ya, sebelumnya saya sempat research bidang-bidang lain cukup lama juga di Sydney, Australia. Kita perlu adaptasi bagaimana riset-riset ini ada atau dilaksanakan di Indonesia. Tentunya ini pengalaman pribadi saya dan kelompok. Butia adalah rekan riset saya sejak lama. Beliau juga lulusan psikologinya dari, kalau tidak salah, dari Unpad, S1-nya, S2-nya dari UI, psikolognya dari Unpad, dan S3-nya bidang psikologi dan perkembangan dari University of Queensland, Brisbane, jadi Australia. Jadi kami pertama-tama bertemu sekitar 2010 barangkali ya, 2009-2010 di Universitas Tarumanagara, kemudian mulai kolaborasi riset sampai sekarang. Jadi riset-riset yang saya paparkan dalam presentasi saya ini adalah kolaborasi juga dengan Ibu moderator, dalam hal ini Ibu Tia, yang juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Nah, kenapa saya kemukakan riset-riset yang dari yang kami dapatkan dari Kementerian Ristek, karena riset-riset ini adalah riset yang telah dievaluasi oleh reviewer dari pemerintah. Jadi ini adalah competitive research funding. Baik, saya akan mulai. Seperti biasa, kerjaan saya juga dibantu oleh mahasiswa, ya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada Val, Kiren, Tasya, Oktaria, Aditya, Ligia, Malvin, Hendrikus, Sharon, Rahmiana, dan tentunya last but not least Ibu Tia. Mengapa mahasiswa segini banyak? Kebetulan kita ini masuk ke zaman MBKM, dan ini semua mahasiswa ini adalah mahasiswa MBKM di grup research kami, STS Research Group, jadi Science, Technology, and Society Research Group. Jadi mereka semua ikut menyusun dan ikut belajar dalam hal ini semua kegiatan yang dilakukan oleh research group saya. Nah, selanjutnya kita mulai. Kebetulan kemarin baru dibahas oleh ahlinya, Ibu siapa, Bu Tia? Bu Anggita. Bu Anggita, ya. Saya punya kesulitan kalau ingetin nama. Jadi beliau sudah bahas sebagai doktor bidang psikologi. Ya, jadi saya tidak akan banyak membahas lagi dari sisi psikologinya atau pandangan dari teori behaviornya, tapi saya akan langsung ke apa yang saya dapatkan atau apa persepsi saya, ya, persepsi saya terhadap TAM, dan kemudian dicoba untuk diimplementasikan sesuai dengan isu-isu pada zamannya, yaitu kalau tahun 2010 topik yang menarik itu apa, 2013 apa, 2015 apa, 2017, 2020, jadi spanningnya lebih dari 10 tahun, sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa melihat bagaimana satu perjalanan sejarah penelitian yang didanai oleh Kementerian Ristek melalui kompetisi
hibah kompetisi nasional, dan ada sebagian adalah penelitian unggulan perguruan tinggi, dapat dilaksanakan dengan salah satunya adalah memanfaatkan model dari TAM dan ikutannya, terusannya. Topik-topiknya tentu sesuai pada zamannya. Nah, ini adalah TAM. Saya lanjut ke slide berikutnya. Technology acceptance model is a model that is used to predict perceived use of any specific technology, not limited to IT. Jadi teknologi apa juga boleh gitu ya. Initially published by Fred Davis in 1986, TAM was adapted from an earlier iterations of behavior predictions model name of TRA, ya, dari Azen. Ya, jadi seperti ini. Nah, pertama-tama memang kalau kita lihat ini TAM ini diakui sebagai model yang paling penting dalam bidang sistem informasi yang kaitannya antara tiga pihak. Kita semua tahu bahwa sistem informasi itu ada, kalau kita yang klasik ya, ada manusia, ada komputer, ada software. Hubungannya di mana gitu? Pemakaiannya teknologi. Teknologinya ada dua, yaitu hardware dan software. Manusia, bagaimana manusia memakai teknologi itu, baik hardware, software, dan ikutannya di dalamnya ada apa. Nah, Fred Davis adalah orang pertama dari Sloan Business School saat dia mengambil S3 di sana, bidang sistem informasi. Saya tahu beliau adalah murid salah satu tokoh sistem informasi yang sangat-sangat awal terlibat dalam pengembangan teorinya, yaitu Wanda Orlikowski, Profesor Wanda Orlikowski. Nah, beliau adalah salah satu pembimbing dari Davis ini. Saya sempat ketemu dengan Profesor Wanda. Jadi yang menarik adalah TAM ini dikembangkan untuk metode metode yang awalnya sederhana sekali dan bisa dijelaskan melalui sebenarnya ya, melalui konsep-konsep kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, minggu kemarin sudah dibahas bahwa variabelnya hanya 3, ya, yaitu perceived ease of use, perceived usefulness, dan attitude toward using. Ya, jadi pokoknya bagaimana kita melihat ini, apakah mudah dipakai teknologinya, apakah berguna untuk dipakai, maka akan timbul keinginan untuk memakai. Kita lanjut. Nah, perceived ease of use, ya, maaf saya ulangi lagi yang kemarin supaya lebih tertanam. Jadi kalau buat saya, pengalaman saya, ya, teori yang paling sederhana adalah yang paling baik. Nanti di lapangan kalau kita menemukan ada hal-hal penting yang perlu kita perbaiki atau perlu ditambahkan, silakan gitu ya. Tapi tentu ini berdasarkan pengalaman pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa barangkali nanti di lapangan bisa bertemu hal-hal yang tidak selalu sama dengan apa yang saya alami. Jadi ini perceived ease of use adalah the perceptions that the technology is easy to use, require less effort, lebih gampang dipakai. Contohnya kalau teknologi itu sangat sulit dipakai dan belajar, maka kita akan menjadi ragu-ragu untuk memakai teknologinya. Perceived usefulness adalah kalau ada gunanya teknologi itu dipakai. Contohnya, teknologi itu akan secara positif mempengaruhi kinerja, atau kalau di beberapa organisasi KPI dari orang tersebut. Maka ada sikap positif untuk menggunakan. Baru dengan dua hal itu kita akan punya positive attitude towards the specific technology
will be the outcome of an accessible and functional technology. Jadi seperti ini. Apakah kita punya pengalaman-pengalaman spesifik untuk ini? Saya ambil contoh. Kita tahu untuk bekerja secara katakanlah 20 tahun terakhir ini, kita selalu memakai kalau yang berbasis Windows itu Office, Microsoft Office. Kalau kita lihat Microsoft Office dari tahun ke tahun, dia akan merubah fiturnya dan memperbarui kemampuannya. Tapi beberapa kali dalam perubahannya sebetulnya mungkin ada perbaikan, tapi katakanlah awalnya sekali Microsoft itu Word itu punya kemampuan fiturnya 100, edisi berikutnya 200, edisi berikutnya 300 fitur. Barangkali sekarang fiturnya udah 400 gitu ya. Yang 2011 barangkali ya, Office 2011. Saya kebetulan pakai MacBook. Saya juga tetap pakai Microsoft Office yang sekarang edisi 2011 sepertinya gitu ya. Nah, perceived ease of use dan perceived usefulness ini kadang-kadang menjadi pertanyaan juga gitu. Namanya teknologi itu gampang dipakai, bisa juga setengah gampang, bisa juga kemudian menjadi sulit untuk produk yang sama tapi yang lebih baru. Contohnya, Office versi baru pada zamannya saya alami bahwa beberapa profesor yang sangat senior di business school bidangnya sistem informasi bisa juga kesulitan memakai Office edisi terbaru karena user interface-nya udah berbeda sama sekali dari edisi sebelumnya. Apakah meningkatkan produktivitas? Teorinya iya. Tapi prakteknya ada kalanya software atau aplikasi tertentu sebetulnya dari 300 fitur yang kita pakai itu cuma 20. Jadi ada 300, ada 400, ya sehari-hari kita cuma pakai 20. Tapi gara-gara untuk melengkapi sampai 300-400 fitur, banyak user interface perlu diperbarui. Sehingga banyak orang-orang yang misalnya senior menjadi tidak mudah, sehingga kita bisa melihat ada komputer-komputer yang sengaja tidak diupdate karena aplikasinya memang user friendly, tapi bagi orang yang pertama kali belajar, misalnya saudara-saudara punya anak atau punya adik yang baru SD kemudian belajar Office. Mulai dia belajar Office udah edisi 2011. Sehingga buat dia itu user interface yang terbaik. Ya, dia akan menjadi keterbiasaan. Nah, hal-hal ini kita perlu tahu pada saat kita research. Oke, berikutnya kita lihat gambarnya. Ini standar ya, supaya kalau kita bicara TAM, maka kita harus kasih gambar ini nih. Kalau enggak kurang afdol gitu ya. Jadi kita harus kasih gambar ini nih, kurang afdol gitu ya. Jadi ada external variable, kemudian perceived usefulness, PU, perceived ease of use, attitude toward use, behavioral intentions, actual system use. Jadi gampang seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana pemakaian TAM ini. TAM ini disebutkan bahwa TAM can be modified and expanded into different type of technological use. Apa saja bisa. Kita bisa lihat contohnya, risetnya banyak. These different in usage can be utilized by expanding the factors. Faktor ini bisa dilengkapi. Basisnya ya ini saja, karena awalnya dari TRA, Theory of Recent Actions. Ya. Nah, kemudian di lapangan ketemu bahwa perlu dilengkapi ini, perlu dilengkapi itu. Kadang-kadang orang kembali lagi ke yang asalnya. Ya. Nah, terutama kalau kita mau menggunakan secara spesifik untuk fungsi-fungsi tertentu, yaitu measuring system usage, adoptions of e-commerce, bahkan online game usage. Ya, jadi basicnya itu TAM, tapi nanti bisa di
variasikan, variabelkan. Itulah keunikan TAM yang bisa kita gunakan untuk research di bidang sistem informasi. Saya akan masuk ke risetnya TAM yang pernah pengalaman saya kerjakan. Ya, publikasi ini 2017. Ya, Technology Acceptance Model of Online Games in Indonesian Adolescents. Ya, tapi datanya sudah kami ambil dari 2010 sampai 2012. Datanya seluruh Indonesia. Untuk publikasi ini hanya ditampilkan yang data diambil di Surabaya. Jadi kita ambil di seluruh Indonesia, jumlah datanya sekitar 17-18 ribu orang. Nah, data itu data yang sangat baik, jadi bisa kita publikasikan lagi bahkan setelah 5 tahun setelah kita menyelesaikan ini. Ya, nah ini adalah studi yang melihat bagaimana research information system yang kaitannya dengan behaviorals. Ya, ini salah satu dari ini dipublikasinya di mana ya ini ya? Oh, Makara Hubs Asia dari UI ya, Sinta 2 ini. Sebelumnya ada yang tapi nggak masuk dalam webinar ini, yaitu hasil dari alat ukurnya dengan menggunakan TAM. Itu ada di publikasinya di PLOS ONE. Mungkin lain kali kalau spesifik ada bicara yang adiksi, game online akan kita bahas itu. Oke, berikutnya ini adalah yang tadi itu, ya. Publikasi yang tadi ini menggunakan model seperti ini. Jadi kita nggak ubah-ubah tuh perceived usefulness, perceived ease of use, intention to use. Ini adalah online game use ya. Jadi satu TAM bisa kita ukur segala macam, dilengkapi dengan beberapa alat ukur lagi. Kan kita selalu diberitahu untuk para dosen bahwa kita perlu multidisiplin. Jadi saat itu saya dari sistem informasi, saya pakai TAM. Tapi kebetulan risetnya juga ada psikolog, dan juga ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis. Kita mau lihat adiksi bagaimana. Jadi ada alat ukur atau kuesioner lain yang digunakan di luar TAM ini. Kemudian sebenarnya kita korelasikan antara TAM dengan adiksi dan sebagainya ya. Tapi takutnya terlalu rumit di sini. Kita pakainya yang langsung saja. Jadi TAM dan ikutannya. Ini adalah salah satu yang berhasil publikasi di Sinta 2. Yang lainnya bahkan di Q1 yang high level ya, PLOS ONE ya. Dengan data yang lebih banyak. Berikutnya kita lihat UTAUD. What is Unified Theory of Acceptance and Use of Technology? Nah, ini kira-kira pengembangan extensions dari TAM. Orangnya Dede juga yang bikin, ada hubungan ya. UTAUD is a technology acceptance model formulated by Venkatesh and his colleagues in 2003. Jadi yang pertama tahun 80-an, ya 86, 89, 5 tahun kemudian dikembangkan research yang lebih lengkap. Ya, jadi UTAUD itu menggabungkan antara theory of reason actions, technology acceptance model, motivational model theory of plan behavior, combined time and TPB, model of PC utilization, dan innovation diffusion theory, serta ini yang menarik, social cognitive theory. Ini Butia, ini Bandura bukan Butia? Betul, Pak. Betul. Ya, jadi ini masuk Bandura, dia nggak ngomong-ngomong, tapi kemarin kalau tidak salah, Ibu siapa lagi Bu? Ibu Anggita. Ibu Anggita, ntar saya tulis dulu di sini ya. Ibu Anggita itu juga kemarin bicara social cognitive theory, dan this is a very strong theory.
dalam dia teorinya bukan hanya ini, setahu saya ada beberapa lagi, tapi ini sangat baik untuk mendukung kalau mau bicara behavioral information system, ya. Dan ini masuk dalam MIS Quarterly, ya, nanti saya akan bicarakan. Kalau dalam SI yang internasional sebenarnya jurnal apa yang jadi flagship jurnal, bukan hanya Q1 tapi yang topnya gitu ya. Oke, ini ada Unified Acceptance. Kemudian modelnya jadi kita lihat yang asalnya sederhana seperti ini, ya, sekarang jadi seperti ini. Nah, ya, UTAUT. Ada behavioral intentions, ada use behavior, tapi yang di sininya behavior intention kan ini. Intention to use belakangnya itu menjadi ini, ya. Jadi ada hubungan dengan performance expectancy, effort expectancy, social influences, facilitating conditions. Kemudian ternyata dalam beberapa hal tergantung juga gender. Dalam beberapa hal tergantung age. Nah, age ini yang tadi saya sebutkan. Untuk Microsoft Office, untuk orang-orang yang tua, ya, jadi saat itu saya masih relatif muda, saya melihat para profesor yang 70 tahun, itu kesulitan, profesornya bidang sistem informasi ya, yang kelas dunia, Q1-nya mungkin ada 100 publikasinya. Tapi pakai Office susah gitu, Office yang versi baru. Ya, jadi age rupanya ya. Experience juga mengandung voluntariness of use. Jadi kebebasan untuk berusaha mau menggunakan adalah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini sebetulnya kita bicarakan konsep research yang dilakukan oleh Venkates, Morris, Michael, Davis, dan sebagainya, ya. Ini kita perlu tahu latar belakangnya. Mereka menggunakan variabel yang jelas seperti ini, tapi ini adalah di dunia barat, ya, di dunia barat. Di Indonesia atau di Asia, Asia Tenggara atau Asia Timur, di China, di Jepang, di Korea, itu ada faktor lain yang barangkali tidak selalu sama dengan ini, ya. Kita gampangnya sebut budaya, tapi ada diferensiasi juga, misalnya di gender, di age, ya. Untuk hasilnya itu kalau di negara barat dibandingkan dengan Asia Tenggara itu tidak perlu sama gitu. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur ini, perlu kita hati-hati untuk mengukur sebenarnya apa yang mau diukur. Saya pernah mendapatkan dalam research yang menggunakan bagaimana kalau orang itu menggunakan atau memainkan game online, ya. Jadi IT nih, SI. Apakah pengaruh terhadap sifat agresif? Nah, ada beberapa profesor di barat yang mengembangkan alat ukur aggressiveness. Ya, ada 2 profesor. Nah, grup riset kami tidak mengambil begitu saja, tapi mau diuji coba dan dikembangkan versi Indonesia. Bass and Perry, kalau nggak salah, Profesor Bass sama Profesor Perry. Kami minta izin pencipta alat ukur itu, ya, agar boleh dibuatkan versi Indonesianya, dan izin juga kalau sudah jadi kita mau hak ciptakan gitu, di HKI-kan. Kebetulan disetujui langsung. Jadi itu pengalaman praktek yang saya sharing seperti itu. Kita lanjut coba. Ini adalah yang baru saja, tidak terlalu lama ya. Bagaimana UTAUT diimplementasikan di e-learning sebagai alat ukur untuk ini 2021 ya, pas zaman-zamannya COVID juga nih ya. Ini
aslinya dari UTAUD, ya. Lalu kita menyusun kuesioner, alat ukur yang kaitannya dengan performance expectancy, effort expectancy, social influences, facilitating condition, hedonic motivation, price value, habit, dan behavioral intention. Ya, ini kita kembangkan dan ada 6 orang yang bikin, tapi kenapa ini namanya cuma 1, 2, 3, 4 ya? Kalau nggak salah lebih dari ini ya. Oke. Ini juga kaitannya dengan online learning technology di SD di Indonesia. Maka dibikin sederhana, cuma pilihannya ada 5 pilihan ya, seperti biasa. Strongly disagree, doubtful, agree, dan strongly agree ya. Minimumnya 49, maksimumnya 245. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mengukur sesuatu yang saya belajar dari bidang ilmu psikologi. Mereka udah biasa ngukur-ngukur begini. Jadi dengan demikian kepandaian yang sudah bertahun-tahun didapatkan oleh bidang psikologi, kita ini kan sistem informasi itu relatif muda ya. Kalau kita lihat benar-benar sistem informasi itu baru dikemukakan istilahnya itu tahun 60-an awal oleh Gordon Davis. Tapi baru menjadi bidang ilmu yang ada prodinya itu sekitar tahun 80-an. Ya, 70-an, 80-an baru ada gitu ya. Jadi masih muda dan kita perlu belajar banyak dari bidang-bidang lain untuk melengkapi agar bidang sistem informasi itu berdiri secara mandiri di keilmuan, tidak juga menempel pada computer science, ya, tidak juga pada elektro, tidak juga pada bisnis, tapi entity sendiri. Ini selalu menjadi permasalahan jika ada ilmuwan yang sangat kuat bisa berdiri sendiri, kemudian berusaha berdiri sendiri. Ya, memang sistem informasi didukung oleh majunya teknologi sehingga pendukungnya banyak. Hal ini juga dialami oleh psikologi bidang ilmu pada saat mulai berkembang. Psikologi itu mulainya berkembang, banyak dokter-dokter terlibat, misalnya Sigmund Freud dan sebagainya. Tapi pada saat mau menjadi keilmuan itu menjadi masalah karena dianggap tidak ilmiah, ya, sehingga dikembangkanlah metode-metode pengukuran, metode skala, Likert scale. Likert itu seorang psikolog ya, Likert kalau kita di sini sebutnya, dan seterusnya, sehingga dia berdiri menjadi satu bidang disiplin ilmu yang solid, ya, yaitu manusia itu semua bisa diukur pakai kuesioner dan sebagainya. Nah, tentunya positif poin dari bidang ilmu lain boleh kita adopsi supaya kita menjadi disiplin ilmu sistem informasi yang punya keilmuan yang kuat. Ya, jadi kita adopsi dari management science dan kemudian dari behavioral psychology ya, yang mengukur manusianya, karena kita pemakai teknologi. Kita perlu ingat bahwa kita sepakat bahwa sistem informasi itu terdiri dari 3 pihak ya, yaitu kalau gampangnya tuh manusia, hardware, tapi belakangan ditambah dengan manajemen. Jadi kalau kita lihat di Laudon, buku Laudon yang udah edisi ke berapa tuh saya nggak tahu, 17 atau 18, itu dia menggunakan parameter yang pas sekali. Nah, kita tidak bisa untuk itu kita harus mengadopsi dari hal-hal lain yang sudah established. Kita jelas mengadopsi statistik dari bidang matematik. Kita jelas mengadopsi dari ilmu manajemen ya. Itu di OB-nya, organizational behavior.
tapi di balik organizational behavior dan management itu kita bisa lihat bayangan bahwa kekuatannya basisnya adalah teori psikologi. Ya, misalnya teorinya Bandura, teorinya yang sebelumnya ya. Jadi kita juga perlu masuk ke sana supaya artinya begini, diadopsi yang pas untuk sistem informasi. Tentu perlu belajar dan perlu adaptasi. Ya paling gampang ya kolaborasi gitu, seperti yang saya lakukan. Baik ya, jadi ini adalah UTAUD. Kemudian UTAUD masih kurang dikembangkan lagi jadi UTAUD 2. Jadi kita lihat, saya coba lihat ini gambar UTAUD 1 ya. Ini gambar UTAUD 2. Ya. Dan UTAUD 2 ini juga keluar dari Venkates, tapi sekarang ada orang dari Asia Timur, dari Hong Kong, Tong, ya, Profesor Tong. Jadi kita lihat dari tahun, kalau kita lihat lagi ya, sebentar, yang awal. Ini TAM ini adalah kalau kita lihat, ini gambarnya nggak jauh, mesti ada tahun 86 ya, 86 gambar ini. Ya. Kemudian tahun 2003 gambar ini UTAUD ya. Kemudian tahun 2012 dibetulin lagi jadi UTAUD 2 ya. Coba saudara lihat, mirip-mirip dengan ini, nggak beda nih, ini dengan ini ya. Tapi udah ada facilitating condition, ada hedonic motivation, ada price value, ada habit ya, yang tadinya sebenarnya ini dikemas dalam satu variabel ya, yaitu kalau kita lihat ini perceived usefulness ya sama ease of use, dua variabel ini dipisah-pisah menjadi ini gitu ya. Maka semuanya ada behavior intention. Lalu ada faktor lainnya yaitu age, gender, dan experience ya, supaya bisa mengukur lebih tepat untuk teknologi acceptance. Yang ini dibandingkan yang sebelumnya, ini lebih universal karena sudah menggabungkan antara dunia yang dari dunia barat, Venkates ini orang India yang bermukim di Kanada, dan ini dari Universitas di Hong Kong, Hong Kong U ya. Jadi ini adalah, dan dia mengukur spesifik saja consumer acceptance and use of information technology. Dia extending the unified theory of acceptance and use of technology ya. Jadi ini extended, kita bisa lihat ini adalah kita berikan nama UTAUD 2 gitu ya, namanya extending, dan kita bisa lihat ini semua tembus di jurnal-jurnal nomor 1 di bidang SI, yaitu MIS Quarterly ya. Oke, kita lanjut. Nah, UTAUD itu ada 8 dimensi ya, dengan beberapa indikator di ininya, di mana di kuesionernya. Ini terbuka, jadi kalau saudara atau bapak ibu rekan mahasiswa juga mau melihat ini sumbernya ya, ini kuesionernya ada di sana. Tapi tidak selalu kuesioner itu bisa kita pakai langsung. Nah, ini 2012. Belakangan dilengkapi lagi menjadi MFTAU. Ya. Nah, ini adalah konteks dari MFTAU di mana baseline-nya adalah UTAUD dan UTAUD 2. Ya. Kemudian ya dibikin lebih lengkap begitu ya. Namanya Multi-Level Framework of Technology Acceptance and Use. Ini 2016 nih, 4 tahun kemudian. Ya. Saya tidak lihat lagi yang beginian yang begitu rumit. Saya kan mau menggunakan ini untuk research. Jadi kecuali saya risetnya
khusus mengenai topik MFTAU, tapi saya tuh user, pemakai. Jadi saya tidak mengecek lagi, artinya kita nggak verifikasi apakah teorinya benar apa enggak. Soalnya si Venkates ini udah kerjain TAM dari tahun 89. Ya, dia tahu lah. Ya, dengan murid PhD-nya entah berapa orang yang udah lulus yang seputar ini. Jadi saya langsung mengadopsi model ini. Saya kemudian menggunakan untuk versi Indonesianya saya bikin. Nah, adaptations of MFTAU ya. Ini penggunaan teknologi gawai berbasis IoT untuk mendukung kinerja pembelajaran dan interaksi sosial. Karena tujuan saya untuk research dan risetnya bukan teoritik, tapi kebetulan risetnya adalah research yang PT-UPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi dengan TKT 4-6. Jadi ya kita bukan basis. Kalau kita PD-UPT kita riset ini. Kalau PT-UPT kita anggap ini oke, kita bikin model, kita riset ini. Ya. Jadi untuk siswa SD maupun menengah. Ya, jadi ini adalah pengalaman yang saya lakukan dan ini masuk ke research-nya salah satu riset saya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya TAM, UTAUD 2 dan MFTAU sebetulnya atau MFTAU masih belum lama ya, baru 2016. Waktu saya gunakan ini 2018, jadi 2 tahun. Ya, apakah banyak dipublikasi oleh orang-orang di jurnal yang paling prominent, berpengaruh di bidang sistem informasi internasional? Kita lihat. Ini adalah penelitian mengenai TAM UTAUD 1, UTAUD 2, ya, yang khusus TAM. Ya. Nah, jurnalnya itu adalah Journal of Association of Information System, Journal of Management Information System Quarterly, Journal of Association of Information and Technology, Journal of Information System, dan Google Scholar. Kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun ini konsisten bahwa publikasi Q1 unggul bukan Q1 biasa. Q1 high impact itu standarnya cukup banyak. Di AIS, di ini artikel yang menggunakan ini ada segini. Ya. Kalau di Google Scholar, nggak melihat termasuk skripsi, termasuk barangkali juga karya tulis SMA, itu ada 52.000. Dari tahun 2005 sampai 2022. Ya, seperti itu. Jadi ini mengenai TAM-nya. Bagaimana kalau UTAUD diterima nggak oleh kalangan sistem informasi akademisi? Kita bisa lihat UTAUD 1 juga banyak. 131, 428, tapi MISQ rupanya berpegang pada TAM. Padahal kalau TAM-nya banyak ya, 295. Nah, kalau di UTAUD 1-nya ada 16. Ya. JSIS ada 428, JSAIS ada 9. Tapi Google Scholar-nya banyak sekali. Ini kan udah generasi tahun 2000 ya. Kalau yang tadi itu masih generasi abad ke-20, ini abad ke-21. Jadi udah 623.000 di Google Scholars. Ya. Bagaimana kalau UTAUD 2 kita lihat. Ini kan pendatang relatif lebih baru lagi. 673. Jadi banyak sekali gitu ya. Ininya 505, MISQ-nya tetap sama dan selanjutnya. Baik. Nah, ini adalah apa yang saya lihat atau pengalaman yang ada dalam penelitian sistem informasi yang berbasis perilaku. Ya.
saya dari awal selalu memang kolaborasi. Jadi kami juga sempat lagi menunggu sudah 2 tahun baru lolos book chapter yang khusus cross kurikular, sistem informasi dan bidang lain. Nah, saya memang memilih psikologi. Nah, itu kalau terbit barangkali ada book chapternya. Ya, dan beberapa kali juga sudah pernah riset-riset tertentu yang ada IT-nya, tapi nggak bisa dijelaskan kalau nggak pakai behavioral science. Jadi perlu ada pengaruh yang bidang lain supaya bukan hanya coding gitu ya. Kalau coding itu lama-lama habis topiknya gitu ya. Jadi nggak ada teorinya, nggak ada risetnya. Very, very simple ya. Oke, nah jadi seperti ini. Ini adalah reference yang utamanya. Ya, jadi banyak referensinya, tapi saya coba yang sederhana aja. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ya bagaimana ini menjadi satu, katakanlah kalau dalam riset model sekarang itu selalu yang diukur adalah bukan risetnya, tapi luarannya. Luarannya bisa apa saja. Dan saya coba lihat beberapa hal yang ada hubungannya dengan luaran riset-riset. Nggak banyak, ini saya cuma contohkan beberapa hal ya. Pertama, lampiran luaran research. Pertama adalah ini adalah hasil dari kebetulan salah satu luaran. Riset ini kan multi tahun dan selalu harus ada luarannya. Ini awal tahun 2010-an. Ya, kalau nggak salah 2012 sampai 2014 ya. Ada riset Strana Strategi Nasional, kelompok riset saya memenangkan ini dari Dikti, dan hasilnya antara lain artikel jurnal TAM ya di Makara Hubs Asia, baru diinikannya 2017 datanya ya. Kebetulan saya waktu itu sebenarnya mestinya ada penulis lain, cuman saya lagi iseng-iseng, saya nulis saja terus diterima di Makara Hubs Asia ya. Ini Technology Acceptance Model of Online Games in Indonesian Adolescent. Jadi data yang sudah ada diolah lagi. Jadi ada 1498 data. Seperti itu ya. Ini artikelnya saya lampiri, jadi ada TAM-nya beneran ya. Yang tadi di awal itu ya. Ini kan open access ya, jadi bisa dilihat. Nah, yang kedua, bagaimana TAM itu digunakan di yang lainnya. Contohnya, ini riset dasar, Ristek Dikti, dan saya coba menyusun khusus untuk topiknya itu adalah UTAUD dan UTAUD 2 yang penggunaan teknologi pembelajaran daring ya. Ini adalah alat ukurnya November 2021 sebagai luaran tambahan dari risetnya. Luaran wajibnya ada lagi, beda ya. Nah, ini penjelasan umumnya. Jelas di sini disebutkan UTAUD ya, UTAUD 2 disebutkan juga dan sumbernya ada. Kemudian dimensinya kita buatkan khusus untuk Mutiara dikembangkan oleh pencipta, kami yang mengembangkan ini. Ya, ini bolak-balik di multidisiplin. Jadi kami uji coba, balik lagi. Kalau nggak salah ini setahunan baru jadi ini. Ya, diuji coba di ratusan siswa di berbagai tempat. Minimum ini kan ini PDUPT ya. Harus 5 provinsi. Jadi sudah diuji coba di 5 provinsi dengan biaya dari Kementerian Ristek ya. Jadi ini dilampirkan. Saya tidak lampirkan sertifikat HKI-nya ya, karena yang penting kan isinya ini ya, sebagai contoh gitu ya. Tentu sebagai, kalau kita bidang ilmunya sistem informasi murni, maka perlu ada psikolog atau psikologi
ahli yang ikut mengembangkan ini. Jangan membuat sendiri, pengalaman saya seperti itu. Ya, jadi ini benar-benar perlu kolaborasi. Kita tahu teknisnya, kita tahu niatnya, tapi harus ada orang yang pinter bikin alat ukur. Kalau nggak salah nanti yang berikutnya itu bikin kuesioner dan alat ukur ya dari Pak Tommy, seminar webinar. Jadi harap ikut lihat bagaimana orang-orang psikologi PIO, psikologi industri dan organisasi menyusun kuesioner dan alat ukur. Sangat scrutinize, sangat dalam. Ya, kalau saya pendapat pribadi ya kalau orang ESI ya cukup tahu tapi jangan ikutan begitu, ntar jadi psikolog kita. Ya, kita belajar teknologi aja. Tapi perlu tahu supaya nanti kalau mengajak orang lain kolaborasi, kita tahu poinnya dari mana. Oke. Nah, ini contoh yang kalau proceeding yang ada UTAUT dan MFTAU ya. Ini proceeding sederhana dari skripsi. Ya. Skripsi yang sebenarnya mendukung riset-riset dari Dikti. Jadi sekalian dibikinkan paper ya. Jadi apa nih? Designing Mathematics, Science and Reading Competency Dashboard using BI algorithm. Ya, basisnya jelas. Kalau di sini saya tuliskan bahwa sistem development-nya basisnya adalah ada ini kan urusannya STEM ya. Tapi dashboard-nya kita bolak-balik pakai UTAUT tuh dicoba. Ya. Particularly dalam konteks cultural and social level. Ya. Jadi digunakan. Jadi satu riset itu memang nggak mudah cuman pakai satu teori, harus ada beberapa teori gitu ya. Juga ada algoritma dan sebagainya ya. Ini adalah dashboard modelnya kita bikin ya. Salah satu lalu yang berikutnya adalah ini yang MFTAU ya. Ini tahun berapa? 2021 juga ya. Ya. Ini Fuzzy Weather Forecast, case study of school student participating in the school greening program. Ya. Biasa kita karena udah Merdeka Belajar MBKM, jadi anak-anak yang ikutnya banyak gitu ya, mahasiswanya ya. Ini keywordnya tuh MFTAU ya, jadi sudah ada gitu. Ada alat ukurnya. Ini sebenarnya menarik sekali karena ini mau dijadikan model untuk pembelajaran STEM tanpa melibatkan mahasiswanya belajar STEM. Belajar STEM tapi kita tidak sebutkan bahwa itu STEM. Jadi sebenarnya belajar tanam cabai gitu ya. Tanam cabai, tanam tomat dan sebagainya pakai sensor, internet, bikin ini mengembangkan upaya kami untuk mendukung pendidikan STEM di tingkat konsepnya di tingkat SD. Jadi SD-nya dibikin bagus dulu baru nantinya bisa jalan. Ini ada kontraknya nih 2021 ya dari Kementerian Ristek ya. Jadi nah ini menunjukkan bahwa saya berikan contohnya 4 saja ya, menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan teori ini untuk SI. Saya kan tercatatnya bidang keahliannya SI, sistem informasi. Lalu saya ambilnya hubungannya dengan yang ada hubungan dengan TAM, UTAUT, MFTAU sudah bertahun-tahun dari tahun 2010 dan tiap kali tembus. Saya kalau jadi ketua dan anggota dari Hibaristek itu total saya udah menang berapa ya? 20 kalian ya Bu Tia ya? Ya, in total secara paralel research dan sebagainya dari Ristek itu udah lebih dari 20 kali. Ya. Tiap tahun kalau lagi banyak 1 tahun ada 4 riset gitu ya. Kebetulan saya bisa jadi ketua 2.
model dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini terutama yang strana strategi nasional dan ini dan yang kompetitif nasional itu tetap lolos juga gitu. Artinya cocok dengan kebutuhan dari pemerintah. Yang menjadi poin saya tidak pernah murni bidang SI, tapi selalu multidisiplin dan menggandeng kearifan lokal. Seperti itu. Dan topiknya adalah yaitu mendukung kecerdasan bangsa. Bukan di level universitas, tapi di level yang untuk persiapan. Pernah juga research mengenai knowledge management untuk SMK. Jadi seperti itu. Ini adalah udah habis nih presentasinya. Udah cukup ya Bu ya. Stop share dulu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik Pak Yap, terima kasih sekali atas paparannya ya. Saya lihat banyak sekali ketertarikan nih dengan adanya pertanyaan-pertanyaan di chat ya Pak. Siap. Apakah kita sudah bisa tanya jawab langsung ya Pak ya, supaya waktunya juga bisa lebih hemat. Nah, dari JKT D2965, ini nggak tahu siapa namanya ya, tapi beliau bertanya, izin bertanya Bapak Ibu. Pertama, model TAM, TAM 2, TAM 3, UTAUT 2 adalah suatu model penelitian mengenai bagaimana teknologi diterima oleh masyarakat. Pertanyaan saya, apakah ada model lain mengenai penerimaan teknologi selain hal-hal di atas? Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya. Selain teori penerimaan teknologi, ada juga teori kepuasan teknologi yang digunakan. Apakah ada model penelitian dalam teknologi selain penerimaan dan kepuasan teknologi di atas? Jadi intinya apakah ada model lain gitu Pak? Ini pertanyaannya. Silakan Bapak menjawab. Baik, terima kasih Bu Tia. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama adalah apakah ada model lain ya Bu Tia ya? Jawabannya jelas ada. Tapi yang penting konteksnya apa begitu. Dan kita juga kalau mau jujur ya taunya apa gitu ya. Yang saya tahu TAM gitu. Jadi ya kita pakai TAM aja udah ya. Nah, apakah ada yang lebih jauh, lebih ini? Saya cuma begini, saya lihat konsepnya begini. Waktu saya ambil S3 juga seperti itu. Pembimbing saya adalah salah satu profesor yang paling top di bidang sistem informasi di dunia dari Eropa. Beliau bilang model yang paling baik untuk research adalah model yang paling sederhana, kuesionernya paling sedikit, dan mengukur yang kita mau ukur. Jadi kalau kita menggunakan konsep katakanlah model research yang dikembangkan oleh lagi-lagi seorang psikolog, profesor dari University of Illinois, McGrath, dia bilang, jadi kalau kita mau riset sesuatu, kita lihat dulu targetnya apa gitu. Ada yang targetnya untuk mencari generalisasi, maka modelnya ya model X. Ada yang mau cari konteks kalau studi kasus, modelnya Y. Ya, dan ada yang di lapangan langsung terbuka, modelnya Z. Ada yang risetnya ini kok jadi mirip metode kuliah ya. Ada yang maunya terkontrol, itu di laboratorium jadinya, eksperimen. Nah, semua konteks-konteks ini tergantung apa yang mau kita cari. Lalu appropriate model yang paling pas seperti apa. Tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik kita. Lalu kita juga untuk jujur ya gitu, setiap penelitian itu punya aliran. Jadi saya lihat misalnya di Indonesia paling kuat tuh alirannya positivis. Ya, atau neopositivis dari Karl Popper. Sehingga semua itu harus
dibikin variabelnya, dibikin hipotesisnya, diuji coba statistiknya. Itu sebenarnya salah satu model dari model penelitian. Nah, saya sangat comfortable dengan TAM. Nah, saya nggak tahu apakah ada model lain di bidang sistem informasi. Saya kira yang paling dominan tuh TAM, ya. Model lain barangkali ada, tapi jujur aja saya nggak pernah melihat ke sana. Saya menggunakan TAM dan turunannya ini sudah berapa tahun ya, Bu ya? Butia, udah 14 tahun ya. Iya, 14 tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai kepuasan teknologi, saya pikir begini, ya, kami ini dalam research, kan saya bilang ini pengalaman riset ya, kepuasan teknologi kebetulan belum pernah diukur, ya, karena biasanya ada variabel-variabel lain yang kita perlu ukur. Jadi saya pikir ini bisa pakai model kepuasan teknologi. Tapi korelasinya terus terang belum pernah saya research, jadi saya nggak tahu. Dan saya usulkan begini, kalau kita mau research ya, selalu kita ambil datanya yang lebih lengkap dari apa yang kita bikin di hipotesis. Ya, barangkali diselipkan bukan hanya research ya yang dari Ristek atau dari mana, juga nanti kalau lagi ngebimbing dan sebagainya. Karena suatu saat kadang-kadang kita perlukan hal-hal seperti itu dalam pengalaman riset saya. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, sementara itu dulu. Barangkali kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Ya, bisa. baik Pak. Ini ngantri Pak pertanyaannya Pak. Iya. Baik, saya langsung ke pertanyaan kedua ya dari Saudara Asti atau Ibu Asti ya. Izin bertanya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan pengukuran penerimaan teknologi perlu memperhatikan budaya atau keadaan objek penelitian dan model pengukuran dapat disesuaikan dengan objek tersebut. Pertanyaan saya, kapan modifikasi atau penyesuaian model itu dilakukan dan bagaimanakah caranya? Mohon penjelasan dan terima kasih. Silahkan Pak Yap. Ya, pertama saya coba menjawab ya, tapi apakah pas apa enggak jelas juga gitu ya. Artinya ya pendapat saya banyak dalam riset ini tidak selalu kita bisa mendapatkan model yang terbaik untuk itu ya. Pengalaman saya menunjukkan, kebetulan saya ini kan ketua lembaga penelitian juga ya, dan Untar saat ini juga klasternya mandiri ya, di wilayah Jakarta cuma 2 perguruan tinggi, BINUS dan Untar. Jadi saya banyak menangani riset-riset dari dosen, dari yang mulai sederhana segala bidang termasuk sampai riset-riset yang kaitannya dengan semacam cloning ya Bu ya, kedokteran ya, untuk mengembangkan sel-sel pengobatan kanker. Nah, selalu yang saya lihat bahwa ketepatan alat ukur research itu yang mana juga oke, tidak ada yang lebih pas atau tidak lebih pas, tapi tergantung konteks. Jadi nggak ada rumus gitu ya. Tapi kita boleh percaya bahwa beberapa research model yang sudah dijalankan itu biasanya yang sudah umum dan cukup baik. Lalu nanti dalam riset itu kita mau ukur ada keterbaharuan atau isu-isu tertentu. Nah, di situ kita mulai berinovasi. Mau nambah apanya nih gitu. Nah, kadang-kadang temuan itu juga kita temui pada saat kita di lapangan lagi uji coba. Saya ambil contoh, saya pernah membawa gambar-gambar yang harus diulangi perkataannya. Ini ada hubungan dengan clinical linguistics. Saya pernah bikin digitasi alat ukur afasia. Ya, kerjasama dengan Jerman ya Bu Tia ya, itu ya. Universitas Potsdam dan Groningen ya. Nah, kita bawa alat ukur ya ke Jogja. Diuji coba di lapangan, di Panti Reda ya.
ada gambar, misalnya kita bahasa Indonesia kan, jadi laki-laki itu menggendong wanita. Kita minta para orang tua itu mengatakan hal yang sama, diulangkan. Mau tahu kalau afasia itu karena gangguan stroke, terus nggak bisa bicara. Nah, dia ulang. Lalu kita kasih lagi gambar. Wanita itu menggendong laki-laki. Ya. Nah, terus kita minta dia ulang. Keluarnya katanya adalah laki-laki itu menggendong wanita. Yang manapun, yang kakek nenek akan keluar begitu. Ya. Tapi kalau wanita, laki-laki menggendong wanita itu tepat. Tapi kalau gambar wanita menggendong laki-laki, keluarnya adalah laki-laki menggendong wanita. Baik yang laki-laki bicara begitu, yang wanita bicara begitu. Nah, kita baru realize, baru sadar bahwa ini ada perbedaan budaya. Jadi nggak boleh gitu. Misalnya di wilayah tertentu, bahwa yang dominan itu harus yang mengerjakan gitu. Nah, itu kita harus ubah metodenya. Jadi itu nggak bisa dipakai. Jadi ya jadi sama juga dengan alat ukur. Kita perlu lihat konteks yang cocok. Syukur-syukur kita bisa dapatkan model yang pas. Jadi awal-awal misalnya ya berkecamuknya game online melalui warnet ya. Semua orang ada negative feeling. Bahkan kita waktu riset itu ada yang mau berupaya dari pihak yang pemerintah, bagaimana kalau game online di warnet dilarang gitu. Kami lalu keliling Indonesia. Agak kaget waktu ke Manado awal-awal tahun 2010 itu ada orang tua yang menjemput anaknya dari sekolah, orang tuanya bekerja, diantar ke warnet supaya aman, ada yang look after. Dia pesan nanti kalau jam sekian makan Indomie, jam sekian dikasih Milo, dan seterusnya. Nanti sore dijemput lagi. Nah, itu kan bertentangan dengan kita yang lagi riset. Batasnya berapa, termasuk juga pembatasan handphone di seluruh Indonesia, di sekolah-sekolah. Itu on-off itu, dari tahun ke tahun berbeda-beda ya, Bu Tia ya. Nah, dengan demikian, apakah menjawab tuh? Jadi harus yang cocok dan pas. Tidak ada rumus langsung. Makanya kita perlu pengalaman dan perlu diskusi untuk menentukan apa yang appropriate ya. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ini ada 9 pertanyaan. Mungkin kita urutan aja ya, urutan. Jadi yang ketiga ini dari Niputu Messi Oktaviani. Selamat sore Bapak Ibu, izin bertanya, apa perbedaan spesifik antara teori UTAUT dan UTAUT 2 dalam penelitian penerimaan sistem? Beberapa materi yang saya baca, ada beberapa yang menyebutkan teori UTAUT berfokus pada konteks organisasi, dan teori UTAUT 2 berfokus pada konteks non-organisasi. Namun saya masih bingung terkait maksud konteks organisasi dan non-organisasi. Mohon dibantu diberikan pencerahannya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Wah, terima kasih. Ini pertanyaan berat nih. Saya juga bingung jawabnya gimana nih. Jadi kalau kita lihat begini, perlu lihat sejarah. Kalau kita studinya, ini tergantung juga waktu yang kita tersedia. Lalu kalau riset kita itu in-depthness-nya, kedalamannya mau sampai sejauh mana gitu ya. Kalau mau sampai ke akar-akarnya, ya itu kita akan berujungnya ke Socrates gitu atau Archimedes ya. Itu saya selalu dulu dikasih tahu oleh pembimbing saya begitu gitu. Tapi kalau sampai batas tertentu kita juga perlu lihat ya konteksnya. Makanya saya tadi memberikan judul-judul jurnal yang relatif prominent ya. Jadi kalau judul jurnalnya baik, maka kita lebih aman mengetahui bahwa itu melalui deep thinking yang lebih banyak dari yang judulnya biasanya kalau dari jurnal yang bukan yang top tiersnya. Tapi kalau menurut saya sih
Bapak atau Ibu bisa melakukan evaluasi sendiri gitu ya, kurang lebih yang pas yang mana. Biasanya kalau kita belum uji coba, belum lihat juga nggak tahu. Saya setuju kalau nanya saya jawaban yang pasnya saya juga saya nggak mendalam sampai ke situ-situ, kecuali saat saya mau melakukan kerjaan itu, saya akan langsung mencari kedalaman itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Yap, terima kasih. Ada pertanyaan yang mudah sekali dijawab Pak. Dari Elda Siti Hifira ya. Penasaran nama pembimbingnya Pak Yap yang Profesor Sistem Informasi top di dunia. Siapa namanya Pak? Dubravka Ceceskesmanovic. Ibu cantik. Ya, Apa oke. perlu saya cek gambarnya, Bu? Nggak usah Pak. Ini pertanyaannya masih panjang Pak. Oh ya, Oke, silakan. Ibu Dubravka ya, jawabannya silahkan dicari. Sekarang masih di UNSW juga ya Pak ya. Kayaknya Jadi, udah pensiun ya. tapi mestinya kalau dicari University of New South Wales, Australia, kemudian cari Dubravka, mestinya ketemu ya. Baik, kita lanjut ya Pak dari Pak Agus ini. Izin bertanya Pak Yap, apakah ada batasan waktu minimum penggunaan teknologi oleh user agar dapat diukur penerimaannya dengan TAM atau OTAUT? Jika ada, berapa batasan waktu minimum tersebut? Ya ini pertanyaan juga susah nih, Bu. Jadi minimum itu tidak ada kalau menurut saya, ya. Jadi biasanya kalau kita mau mengukur itu kan kita memotret ya. Jadi memotret. Kecuali ada urusan untuk yang lain, misalnya kita memang spesifik bikin waktunya. Misalnya kalau kita mau mengukur menggunakan teknologi untuk main online game, kan kita ngukur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi yang diukur bukan teknologinya, yang diukur adiksinya ya Bu Tia ya Bu Tia. Jadi seperti itu. Menurut saya tidak ada. Tapi apakah dia balik kembali nggak menggunakan itu? Baik, jadi Terima dilihat dari konteksnya ya. Ya. Baik, selanjutnya dari Yanti Faradillah, izin bertanya, saya belum paham tentang apakah jika kita melakukan penelitian OTAUT, maka kita juga membahas MEF TAU-nya. Apa fungsinya, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kalau pendapat saya ya, jadi belum tentu benar gini. Saya ya pemakai juga ya. Tidak selalu ada hubungan. Kita pilih yang mana juga boleh. Yang penting kita lihat bahwa itu teori kan tidak ada yang salah semuanya. Dari awal selalu benar, ya, untuk konteks tertentu. Lalu berusaha diperbaiki dengan adanya temuan-temuan baru. Tapi Bapak Ibu tolong lihat ya bahwa temuan-temuan baru itu spesifik untuk mengukur hal-hal tertentu. Riset kita saat ini mau mengukurnya apa primary-nya, ya. Saya sering kembali ke TAM lagi yang original. Ya, jadi kalau riset kita mengukurnya terbatas, tidak mau melihat variabel yang lain-lain dan konteksnya tertentu, kita bisa pakai yang paling baru, mau TAM yang paling lama, mau TAM, mau UTAUT 1, UTAUT 2 dan MFTAU, it's all okay to use. Sebab kita masih lihat TAM itu, apalagi di bidang manajemen sekarang. Di bidang manajemen yang saya lihat, manajemen science ya, itu mereka kan mulai tahu ada TAM ya. Jadi riset-risetnya itu pakai TAM banyak. Di bidang komunikasi itu pakai TAM. Nah, tentu mereka mau mengukurnya cuma konsep komunikasi, tapi ada TAM-nya. Jadi cukup TAM saja, tidak perlu MFTAU dan sebagainya, karena mereka ada variabel lain yang mau dia ukur untuk risetnya, topik risetnya dia. Gitu ya, Bu ya? Mungkin cukup ininya jawaban saya. Iya, kelihatannya cukup, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan 3 pertanyaan lagi ya. Waktunya juga sudah sempit ya. Dari Yefriansyah Salim.
izin bertanya, Prof. Menurut Bapak, berapa banyak minimal jumlah pertanyaan kuesioner penelitian TAM? Bukan jumlah sampel, tapi jumlah minimal pertanyaan untuk kuesioner. Terima kasih. Silahkan, Pak. Ya ini juga pertanyaan ini. Kalau yang alat ukur ini kan lebih jago psikologi. Kebetulan moderatornya juga ahli. Menurut Ibu berapa, Bu? Ayo, Bu. Iya, kalau TAM yang penting dimensi di dalam TAM itu harus tercakup ya. Jadi kayak yang kita susun itu 7 butir saja sebenarnya sudah mengukur yang ini ya, game online addiction tuh hanya 7 butir. Itu aja udah bisa. Nah, kalau yang TAM kami belum pernah nyoba, tapi intinya adalah dimensi-dimensinya harus tercakup semua. Itu kayaknya jawabannya ya, Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya ke Bapak Saniko. Maaf saya tanya dalam bahasa Inggris. Could you please comment on the strength and weaknesses of expectation confirmation model? Thank you very much. Silakan, Pak. Waduh, ini saya mau jujur saya nggak tahu nih, Bu. Belum Baik, baca. Pak. Mohon maaf. Iya, Pak Saniko. Iya, Bapak belum bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari ya. Ini kita Ya, catat nanti saya pertanyaan. belajar juga nih. Terima kasih atas masukannya. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Christoforus Hadiono. Izin bertanya, misalkan penelitian masalah TAM ini akan dilakukan untuk mahasiswa S1. Apakah model yang digunakan boleh UTAUT versi 1 atau 2? Melihat kompleksitas model tersebut untuk S1, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Christoforus. Saya usulkan untuk Bapak ya, coba saja gitu. Ya, jadi boleh pakai TAM asli, boleh UTAUT 1, boleh UTAUT 2, yang mana yang konteks topik skripsinya yang pas. Nah, kalau Bapak udah coba 1-2 kali, nanti punya gambaran mana yang pas gitu. Tidak ada rumus pastinya. Jadi kalau yang mau diukur apa, nanti kemudian kita tahu, oh ini cukup yang ini saja, TAM saja. Dan tidak ada betul salah ini. Ya, kalau untuk S1 kan mahasiswa itu mulai belajar metodologi, membuat laporan, berpikir ilmiah. Ya, jadi dia harus bisa konsep yang paling penting itu categorical syllogisms, konsep deduktif, induktif, itu yang mereka supaya dapat konsep, supaya bisa melakukan critical thinking. Kalau buat saya sih itu, jadi temuan-temuannya itu kan ya itu. Terus ada luaran, ya nggak Bu Tia? Jadi luaran, ada kalau syaratnya jurnal ya harus jurnal, kalau laporan ya laporan supaya bisa lulus dengan baik. Kalau dari saya sih itu pendapatnya. Itu ya Bu ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Yap. Ini luar biasa ya. Ada 9 pertanyaan berhasil kita jawab. Dan waktunya ini tinggal 2 menit lagi menuju 17.30. Kiranya saya pikir kita sudah dulu tanya jawab dan paparannya. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Saya sampaikan kembali waktu kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Foto dulu Bu, jangan lupa. Ya, Ya, Pak Daniel, ya. silakan. Pak Daniel Oke. jangan pin ya. Ya, terima kasih Pak Yap dan Ibu Tia untuk materi yang sangat menarik dan juga moderasi dari sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk itu Bapak Ibu peserta dapat mengisi daftar hadir ya pada link yang sudah kami tulis di chat ya. Silahkan diisi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memerlukan info lebih lanjut mengenai ASI dan ingin bergabung menjadi anggota dapat menghubungi web kami di www.asiindonesia.org dan juga dapat bergabung di WhatsApp group ya yang sudah kami bagikan. Nah, sebelum menutup acara kita akan foto bersama ya. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya dan mohon jangan menutup kameranya sampai sesi foto berakhir karena ini sepertinya cukup banyak pesertanya ya. Jadi kami ada beberapa page yang harus kami ambil fotonya.
Ya, silakan Bu Tia, saya mohon Ya, bantuan untuk mengambil fotonya. Ya. baik Bapak Ibu, saya mohon izin ya, saya Ya. ambil fotonya ya. Ini Halaman ada 7 halaman ada ya. 7 Ya, halaman. betul. Ya. Ya, Kita makasih. mulai dari halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman keenam, 1, 2, 3. Halaman ketujuh, 1, 2, 3. Sudah Pak Daniel, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya Daniel Kartawiguna mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Dan jangan lupa kami akan mengadakan juga seri seminar ini. Jadi kalau nggak salah teknik seri sesi berikutnya adalah bagaimana kita membuat alat ukur dari suatu model penelitian. Dan nanti akan kami kabarkan waktu dan pelaksanaannya melalui WhatsApp group yang sudah kami buat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan nantikan webinar-webinar kami berikutnya. Untuk sesi tahun ini kami akan membahas berbagai macam teori sistem informasi. Jadi mungkin tadi pertanyaan yang belum dijawab mengenai ICM mungkin akan kami bahas di seminar-seminar yang akan datang. Demikianlah dari kami. Terima kasih. Selamat sore semuanya dan selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak ya Pak Ya, Daniel. terima kasih semuanya Terima Pak kasih Yap, Pak semuanya. Terima Yani. kasih Pak Ya. Yap. Terima Terima kasih kasih. Bu Marat, Prof. Terima Marat. kasih Bapak Ya, Ibu. makasih. Terima Ibu kasih. Unif. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Yap, Terima Bu kasih. Tia, ya. Prof. Ya, Marat juga ada terima. di sini, ya. Terima kasih. Kemudian Ibu, terima Bapak Ibu kasih. sekalian, ya. Oke, mungkin kami akan close Zoom meetingnya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. baik. Saya izin, saya Ya, close ya, ya, Bapak. makasih. Ya, 3, 2, 1.